if you say Baiklah anak-anak, mungkin itu saja ya sedikit penjelasan dari Ibu. Jadi Ibu mau bertanya nih kepada kalian ya. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan yang pertama ya. Silakan nanti Ibu kalau nggak ada yang mau katakan nanti dia menunjuk ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh lembaga kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Saya Bu. Ya, silakan Devi. Itu Bu, lembaganya itu APEC dan OPEC Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi contoh lembaga kerjasama antar negara di bidang ekonomi itu ada APEC, ada OPEC, kemudian ada World Trade Organization, WTO, seperti itu. Jadi lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Ya, baiklah anak-anak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, ini Ibu akan bertanya, sebutkan contoh lembaga kerjasama antar negara di bidang sosial budaya. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Lucy mau menjawab. Ya, silakan Lucy. Lembaga kerjasamanya itu UNESCO Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi lembaga kerjasama antar negara di bidang sosial budaya itu salah satunya adalah UNESCO dan UNICEF. Jadi mereka merupakan lembaga yang mewadahi kepentingan-kepentingan beberapa negara di bidang sosial budaya. Jadi ada kerjasama antar negara di bidang sosial budaya pada lembaga-lembaga tersebut. Nah, karena Ibu rasa anak sudah cukup paham ya mengenai beberapa contoh lembaga-lembaga kerjasama antar negara di berbagai bidang. Jadi ada lembaga kerjasama di bidang politik, itu contohnya PBB, kemudian ada ASEAN. Terus selanjutnya tadi ada lembaga kerjasama antar negara di bidang ekonomi, contohnya ada WTO, ada APEC, ada OPEC. Kemudian contoh lembaga kerjasama di bidang sosial budaya itu ada UNESCO dan juga ada UNICEF. Anak-anak, saya rasa anak sudah bisa memahami itu ya. Nanti di kemudian insya Allah akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi anak-anak silakan dibaca-baca dan juga dihafalkan. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan beberapa, ya kita akan melakukan diskusi kecil ya. Diskusi kecil, jadi Ibu akan menyiapkan dan memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak. Jadi nanti anak-anak menjawabnya bukan secara individu ya. Jadi anak-anak membentuk kelompok kecil, ya anggotanya sekitar 4-5 orang. Kemudian nanti akan Ibu berikan pertanyaannya ya. Untuk kelompoknya mau membentuk sendiri apa Ibu yang membentukkan? Membentuk sendiri aja Bu. Oke, maka kalau begitu silahkan ketua kelasnya untuk membentuk kelompoknya dulu. Ya, sudah selesai membentuk kelompoknya? Sudah Bu. Oke, sudah selesai ya. Jadi ada 3 kelompok. Kemudian silakan perwakilan kelompok untuk mengambil pertanyaan yang sudah saya siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke ketua kelasnya, sudah saya berikan ke ketua kelasnya. Silakan mengambil pertanyaannya di ketua kelasnya. Sudah Bu. Oke, sudah dapat semua ya pertanyaannya ya. Baik, kalau begitu Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti perwakilan kelompoknya silahkan maju untuk presentasi. Oke, baiklah anak-anak, ini sudah waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Siapa nih yang mau menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok mana? Saya Bu dari kelompok 1. Ya, silahkan Desi, kelompok 1. Saya Bu dari kelompok 1 mendapat pertanyaan yaitu apakah tujuan kerjasama antar negara? Dan jawaban dari kelompok kami adalah tujuan kerjasama internasional yang pertama adalah dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Ya, betul seperti itu. Itu merupakan salah satu manfaat dari adanya kerjasama antar negara. Kalau ada kerjasama antar negara, itu seperti mempereratkan silaturahmi antar beberapa negara ya. Terus kemudian juga ketika salah satu negara ada kena musibah atau bencana atau krisis, itu nanti ada negara-negara yang lain datang untuk membantu negara tersebut. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi adanya kerjasama antar negara di berbagai bidang ini sangat menguntungkan bagi negara-negara yang menjalankannya. Oke, selanjutnya silakan kelompok Ibu tunjuk aja ya. Silakan kelompok 2. Baik Bu, dari kelompok 2 mendapat pertanyaan yaitu tujuan pemerintah membatasi impor adalah, dan jawaban dari kami yaitu meningkatkan jumlah produksi dalam negeri. Tentu sekali ya jawaban dari kelompok 2. Jadi memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan itu pemerintah memang sudah membatasi atau memberikan kebijakan mengenai impor. Pemerintah itu memang membatasi kegiatan impor untuk mempercepat dan juga membangun
Bu, saya mewakili kelompok 3 mendapat pertanyaan, yaitu apa pengertian dari kerjasama antar negara di bidang ekonomi? Dan jawaban dari kami adalah pengertian dari kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Kerjasama ekonomi internasional dapat berlangsung pada beberapa bidang seperti bidang perdagangan, bidang teknis, dan bidang keuangan. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 3. Memang perdagangan ekonomi itu merupakan perdagangan yang bergerak di bidang-bidang ekonomi seperti perdagangan, perbankan, dan juga teknologi. Jadi, suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi, negara tersebut ya salah satunya Indonesia ya. Indonesia tidak mungkin dong bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Pasti Indonesia butuh bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yang tadi sudah dijelaskan ya, impor mengenai barang elektronik atau kendaraan-kendaraan bermotor, itu kan Indonesia belum bisa memproduksi sendiri. Kenapa kok belum bisa memproduksi sendiri? Karena kalau Indonesia memproduksi sendiri, nantinya biaya produksinya akan lebih besar dibandingkan kalau Indonesia harus mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Jadi memang suatu negara itu pasti membutuhkan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Ya, salah satunya untuk menunjang perekonomian dan pertumbuhan perekonomian dalam negaranya sendiri, seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ibu buat untuk anak-anak. Memang sengaja ibu membuat seperti itu. Tujuannya adalah anak-anak supaya tidak mudah lupa dengan materi-materi yang sudah ibu sampaikan. Jadi kalau dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan ibu bisa tahu ya, berarti anak-anak tadi sudah bisa mengerti dan memahami apa yang ibu jelaskan. Nah, mengenai materi kerjasama antar negara di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial budaya, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai materi tersebut? Saya Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama dan absennya. Baik, perkenalkan nama saya Lala. Absen pertama, absen 1. Pertanyaan saya, bagaimana jika tidak ada kerjasama antar negara di bidang politik, Bu? Nah, ini Bu langsung akan menjawab ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kerjasama antar negara di bidang politik, contohnya dulu ketika Indonesia ini belum merdeka, itu kan Indonesia dijajah sama Belanda ya. Jadi waktu awal-awal kemerdekaan itu tidak semua negara di dunia itu mengakui bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Nah, maka dari itu Indonesia perlu sekali untuk menjalin kerjasama politik dengan negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar Indonesia mendapatkan dukungan secara internasional bahwa ini loh, Indonesia ini sudah merdeka, Indonesia ini sudah berdaulat, dan Indonesia ini sudah tidak dijajah lagi. Coba kalau Indonesia tidak melakukan kerjasama internasional di bidang politik, ya pastinya Indonesia akan dijajah lagi sama Belanda, karena waktu itu Belanda belum mengakui bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Maka dari itu Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengakui bahwa memang Indonesia ini sudah merdeka. Ada lagi contoh kalau misalnya di suatu negara yang sebenarnya di Indonesia lagi, kalau misalnya terjadi krisis moneter atau krisis politik di suatu negara Indonesia, kalau misalnya Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan negara lain, maka negara lain tidak akan bisa membantu. Misalnya Indonesia terjadi krisis politik ya, ada perang di mana-mana, Indonesia butuh untuk bantuan berupa senjata dan lain sebagainya. Kalau Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan negara lain, ya maka Indonesia tidak bisa untuk mempertahankan negaranya sendiri, seperti itu. Jadi Indonesia butuh negara lain untuk membantu atau butuh untuk menjalankan kerjasama antar negara di bidang politik untuk membantu kegiatan-kegiatan politik dari negara Indonesia itu sendiri, seperti itu. Apakah sudah jelas, Lala? Ya Bu, jelas sekali. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya Lala. Ini juga untuk anak-anak semua biar sama-sama belajar ya, bahwa memang kerjasama antar negara di berbagai bidang ini sangat dibutuhkan sekali. Adakah pertanyaan lagi anak-anak sebelum ibu mengakhiri pembelajaran ini? Saya Bu. Ya, silakan sebutkan nama dan absennya. Perkenalkan, nama saya Risa, absen 15. Saya ingin bertanya, apa manfaat kerjasama antar negara di bidang ekonomi, Bu? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya Risa. Ini seperti tadi pertanyaan di kelompok sebelumnya ya, manfaat kerjasama di bidang ekonomi. Tadi sudah dijelaskan ya, Risa ya, mungkin kamu kurang fokus ya, dan itu sudah dijelaskan bahwa kerjasama di bidang ekonomi ini manfaatnya salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Kenapa membuat seperti itu? Karena negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sumber daya alam di berbagai negara, contohnya saja di Indonesia. Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah, tapi sumber daya manusianya masih kurang dan masih perlu untuk ditingkatkan lagi kualitasnya. Maka dari itu Indonesia kan perlu sekali ya tenaga kerja asing
kan sekarang kan banyak ya tenaga kerja asing yang itu bekerja di Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka dari itu adanya kerjasama ekonomi ini sangat diperlukan dan dalam suatu negara seperti itu. Apakah sudah jelas, Lisa? Jelas sekali Bu, makasih. Ya, lain kali kalau Ibu menjelaskan didengarkan dengan baik ya, Lisa ya. Supaya Ibu lagi. Mohon maaf Bu. Ya, atas perhatiannya anak-anak, terima kasih juga atas partisipasinya anak-anak ya, luar biasa sekali. Hari ini kita belajar menyenangkan sekali ya. Anak-anak juga sangat memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak juga bisa memahami materi dan Ibu dengan baik. Nah, jangan lupa ya pekerjaan rumahnya dikerjakan tadi halaman 119 sampai